Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 57. Siluman kucing menjerit kaget karena pada saat itu memang lambung kirinya terbuka, dan merupakan bagian yang paling lemah dari kedudukannya. Dia masih dapat melempar dirinya ke kanan sehingga terjangan Willy itu luput, sungguh pun dia sudah merasakan hawa pukulan menyerempet lambungnya. Kalau saja Willy tadi tidak terheran dan sedikit terlambat, tentu serangannya sudah mengenai sasaran. Siluman kucing tidak tahu bahwa lawannya diberi petunjuk oleh kakek itu. Dia mengira bahwa serangan Willy tadi hanya kebetulan saja, maka bangkitlah kemarahannya karena dia nyaris celaka. Sambil mengeluarkan lengking panjang pedangnya menusuk dan membacok kembali dengan bertubi-tubi, dan kini Willy terdesak lagi seperti tadi. Willy terpaksa mengelak ke sana-sini dengan kakinya yang pincang. Dia merasa menyesal mengapa tadi dia agak terlambat sehingga petunjuk kakek itu tidak dipergunakan sebaiknya. Kalau dia tidak agak meragu, dia yakin bahwa serangan tadi pasti mengenai sasaran. Tendang lutut kiri dan hantam pundak kanan, kembali terdengar bisikan, dan sekali ini Willy bergerak secara otomatis menurutkan petunjuk itu tanpa mempedulikan hal lain. Dia mentaati secara membuta dan secara cepat sekali, dan hasilnya luar biasa. Terdengar siluman kucing menjerit dan dia berusaha melempar tubuh ke belakang, namun hantaman ke arah pundaknya itu tetap saja mengenai sasaran. Plak! Aduh! Pedang di tangan siluman kucing terlepas karena begitu pundaknya kena dihantam, lengan kanannya seperti lumpuh. Tadi dia terkejut melihat tendangan tiba-tiba dari Willy yang ditujukan kepada lutut kirinya. Tendangan itu memang tepat dan berbahaya sekali karena pada saat itu, kuda-kudanya dititik beratkan kepada kaki kirinya yang berada di depan. Maka dia cepat menarik kaki kirinya agar lututnya yang dalam keadaan terbuka, itu jangan kena tendang. Akan tetapi siapa kira, gerakannya ini seperti telah dapat diduga terlebih dulu oleh darah itu yang sudah mengirim pukulan ke arah pundak kanannya pada saat pundak itu dalam keadaan tak terjaga. Siluman kucing terhuyung ke belakang dan merasa jerih. Lama dia tidak bertemu dengan murid keponakannya ini dan kiranya sekarang telah memiliki kepandaian yang demikian lihai. Melawan Willy saja dia kewalahan dan hampir roboh, apalagi kalau kakek itu turun tangan membantu. Maka dia lalu mengeluarkan teriakan panjang seperti seekor kucing yang terpijak ekornya, dan tubuhnya sudah meloncat jauh ke belakang dan sebentar saja siluman kucing telah lenyap. Willy cepat mengambil pedang yang ditinggalkan oleh bekas bibi gurunya itu, dan dia menoleh ke arah Dewa Bongkok. Kakek itu masih duduk bersila di atas tanah, memejamkan kedua matanya. Willy menarik napas panjang. Benar dugaannya. Kakek ini lihai bukan main, akan tetapi berada dalam keadaan terluka parah. Kalau saja kakek aneh itu tidak membantunya dengan 2 kali bisikan dan petunjuk, agaknya tidak mungkin dia dapat menangkan Mao Xiao Moli yang lihai, apalagi karena pahanya telah terluka. Willy menghampiri kakek itu, sejenak memandang kakek yang masih bersamadi dengan tekunnya. Dia tidak mau mengganggu, teringat bahwa kakek itu terluka parah dan sedang mengobati luka sendiri. Willy lalu menjatuhkan diri duduk di atas rumput, memeriksa pahanya yang terluka dan menaruhkan obat bubuk kepada lukanya. Dia menyeringai. Perih sekali obat itu, akan tetapi dengan cepat dapat menutup luka dan menghentikan keluarnya darah. Dengan sapu tangan yang bersih dibalutnya paha yang terluka itu, kemudian dia pun duduk bersila tak jauh dari kakek itu. Dia mengambil keputusan untuk menjaga dan melindungi kakek itu sampai kakek itu sembuh dan dapat membela diri sendiri. Demikianlah, kini di tempat sunyi itu nampak 2 orang duduk bersila dalam samadi. Setelah memulihkan tenaganya dan rasa nyeri di pahanya yang terluka berkurang, Willy membuka matanya, lalu bangkit berdiri. Dia merasa lapar sekali. Kakek itu masih tetap duduk bersila seperti tadi, napasnya panjang-panjang dan sebagai seorang muda yang terlatih, Willy maklum pula bahwa kakek itu memang benar sedang berdaya untuk mengobati dirinya sendiri. Maka dia pun tidak berani mengganggu, dan hanya ingin menunggu sampai kakek itu selesai mengobati luka di dalam tubuhnya. Pergilah Willy untuk mencari makanan pengisi perutnya yang lapar. Akan tetapi karena dia tidak berani meninggalkan kakek itu terlampau jauh, dia hanya mencari di sekitar tempat itu dan akhirnya dia hanya bisa mendapatkan akar-akaran yang dapat dimakan. Tidak ada pohon-pohon buah di hutan dekat situ dan dia tidak melihat binatang hutan pula. Akan tetapi, akar-akaran itu cukup enak kalau dibakar. Maka dia lalu membuat api dan mulai memanggang akar-akaran itu.
Dimakannya sebagian dari makanan itu dan sebagian lagi disisihkannya untuk kakek itu kalau sudah sadar dari samadinya nanti. Bukan menjadi kebiasaan Willy untuk mencampuri urusan orang. Akan tetapi dia tidak suka kepada Mao Xiaomoli yang dia tahu merupakan seorang iblis betina yang selain kejam dan curang, juga cabul itu. Maka, melihat bekas bibi gurunya itu tadi hendak membunuh kakek ini, dia lalu turun tangan menentang. Kemudian dia mendengar bahwa kakek ini telah membunuh Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui, maka dia merasa tertarik sekali. Hek Tiao Lomo adalah musuh besarnya, yang telah merusak kehidupan ibu kandungnya, bahkan hampir saja menjerumuskan dia ke dalam lembah kehinaan dengan menjualnya kepada Pangeran Liong Bianchu. Maka, mendengar bekas ayahnya dan juga musuh besarnya itu terbunuh oleh kakek ini, dia merasa tertarik sekali untuk bicara dengan kakek ini. Di samping itu, juga dia tidak ingin melihat kakek ini terancam bahaya dan terbunuh oleh Mao Xiaomoli, maka dia lalu menjaganya dan menanti sampai kakek itu selesai mengobati dirinya sendiri. Akan tetapi, sehari penuh dia menanti dan hari telah berganti malam, namun kakek itu masih belum juga bangun dari samadinya. Hati Willy mulai menjadi kesal. Dia bukan seorang gadis yang penyabar. Akan tetapi melihat betapa nyamuk-nyamuk mulai merubung tubuh kakek itu dan tentu merupakan gangguan bagi samadinya, timbul rasa kasihan di hatinya. Dibuatnya api unggun dan diusirnya nyamuk-nyamuk itu. Setelah kehangatan api unggun mengusir dingin dan nyamuk, barulah dia duduk di dekat api unggun dan menoleh kepada kakek itu sambil mengomel. Kalau sampai besok pagi engkau belum juga terbangun, jangan salahkan aku kalau terpaksa aku meninggalkanmu, kek. Aku masih harus melakukan perjalanan jauh, mencari orang yang entah kemana perginya. Dia menarik napas panjang, lalu merebahkan diri di atas daun-daun kering yang dikumpulkannya di tempat itu, rebah miring menghadapi api dan termenung ke dalam nyala api yang menjilat-jilat. Malam itu Willy hanya dapat tidur ayam, yaitu antara tidur dan sadar, terkantuk-kantuk di dekat api unggun. Biarpun kadang-kadang dia tertidur, namun kesadarannya masih selalu waspada sehingga sedikit suara saja akan cukup untuk membangunkannya, juga dia selalu tahu kalau api unggun padam atau mengecil sehingga cepat dia bangun dan menambah kayu bakar. Berkali-kali, kalau terbangun, dia menengok kepada kakek itu dan ternyata kakek itu masih saja duduk bersila dan tenggelam dalam samadi seperti siang tadi. Pada keesokan harinya, setelah sinar matahari menerangi tanah, Willy memanggang lagi beberapa potong akar-akaran untuk dimakan dan sebagian dia letakkan di depan kakek itu bersama pedang yang ditinggalkan oleh Mao Xiaomoli kemarin. Kek, terpaksa aku harus meninggalkanmu. Ini ubi bakar untukmu, dan ini pedang untuk menjaga diri kalau ada penjahat hendak mengganggumu. Maafkan aku, kek, aku tidak bisa menjagamu di sini selamanya. Willy menatap wajah itu dan tiba-tiba sepasang mata itu terbuka. Ih! Willy terkejut dan terlompat mundur. Sepasang mata kakek itu benar-benar mempunyai cahaya yang mengejutkan, mencorong seperti mata harimau di tempat gelap. Akan tetapi kagetnya segera lenyap ketika dia melihat betapa sepasang mata itu biarpun mencorong aneh, namun memandang kepadanya dengan lembut dan mulut tua itu mengulum senyum. Dia mendekat lagi, duduk di dekat kakek itu sambil memandang wajahnya yang agak pucat. Tian Yang Maha Kuasa, terdengar kakek itu berkata halus. Kalau belum berkenan mencabut nyawa seorang tua seperti aku, ada saja yang menyelamatkan. Agaknya masih belum cukup hukumanku maka aku masih diberi usia panjang. Mendengar keluhan ini, Willy tersenyum geli. Kek, orang lain minta umur panjang, mengapa engkau sebaliknya mengomel diberi umur panjang? Dan tentang menolong tadi, aku tidak tahu siapa menolong siapa. Kalau tidak ada engkau yang membisiki 2 jurus serangan kemarin, mungkin aku yang tidak bisa berumur panjang. Sepasang mata itu berseri dan pandang matanya memperhatikan Willy penuh selidik. Namamu Willy? Benar, kek. Siapa nama keturunanmu? Willy membuang muka, merasa sebal. Tak perlu menyebut nama keturunanku, kek, hanya mendatangkan sial saja kepadaku. Namaku Willy, cukuplah. Karena membuang muka, Willy tidak melihat betapa pandang mata kakek itu makin berseri, karena sikap darah ini amat menarik hatinya dan menimbulkan rasa suka di hatinya. Willy, ketika aku diserang oleh wanita itu, mengapa engkau membelaku? Bukankah wanita itu bibi gurumu? Mengapa engkau berani melawan bibi guru sendiri? Bibi guru macam apa dia? Jangankan bibi guru, biar ayah sendiri, kalau jahat, tentu akan kutentang, jawab Willy marah. Kakek itu makin tertarik.
Gadis ini benar-benar luar biasa. Jarang menemukan seorang gadis yang begini keras namun tegas dan wajar, penuh kepolosan dan keberanian. Mirip watak mantunya, istri dari muridnya. Bukankah engkau sudah mendengar dari bibi gurumu bahwa ayahmu tewas karena aku? Bukankah Hektiaulomo itu ayah kandungmu? Sama sekali bukan. Willy makin gemas karena dia diingatkan akan keadaan keluarganya yang hanya mendatangkan kesialan baginya. Dia adalah musuh besarku. Bagaimana pula ini? Kakek itu bertanya dan tersenyum. Sebenarnya aku tidak suka bicara tentang ini, Kek, akan tetapi agar engkau tidak menjadi penasaran dan bingung, biarlah ku ceritakan kepadamu. Memang aku dan semua orang tadinya menganggap Hektiaulomo itu ayah kandungku. Akan tetapi kini telah terbuka kedoknya. Dia sama sekali bukan ayah kandungku, bahkan dia musuh besarku yang dulu menculik ibuku dan menjadi sebab kematian ibuku. Andai kata dia itu ayahku sendiri sekalipun, tetap saja ku tentang karena dia jahat. Kakek itu memandang dengan penuh perhatian. Kau akan menentang ayah kandung sendiri? Tentu. Willy berkata gemas dan mengepal kedua tinju tangannya, lalu bangkit berdiri dan berdongak memandang ke udara. Apa artinya ayah kandung kalau dia jahat? Dia hanya akan melumuri aku dengan kekotoran namanya. Nama busuk seorang ayah akan diwarisi anaknya yang tidak bersalah, mendatangkan kesialan, membuat aku dibenci orang, hanya karena orang tua. Dan tiba-tiba Willy menangis dan membanting-banting kakinya. Sepasang mata kakek itu terbelalak. Dia membiarkan gadis itu menangis sesenggukan sambil menutupi muka dengan kedua tangan. Akan tetapi tidak lama Willy menangis. Dia tadi menangis karena mendapat kesempatan menumpahkan rasa penyesalan dan penasaran hatinya, teringat betapa Qian Li menyanyiakan dan meninggalkannya hanya karena dia keturunan pemberontak. Kekerasan hatinya membuat tangisnya itu hanya sebentar lalu mereda. Melihat ini, Dewa Bongkok menarik napas panjang. Willy, apakah orang tuamu sendiri, ayah kandungmu, juga seorang jahat seperti Hektiaulomo? Willy menggeleng kepala. Dia tidak mengenal kakek ini. Dan karena kakek ini orang asing yang kebetulan saja kini terlibat menjadi orang yang menjadi tempat pencurahan semua rasa penasaran hatinya, maka dia tidak ragu-ragu untuk bicara tentang dirinya sendiri. Aku sendiri tidak pernah melihat ayah kandungku, Kek. Entah dia orang baik atau jahat aku pun tidak tahu. Hanya karena dia dikenal sebagai seorang pemberontak, maka orang lalu menghinaku, bahkan orang yang paling baik, yang paling kucinta, telah meninggalkanku. Kek, apa sih salahnya orang yang menjadi anak pemberontak? Ayah kandungku memberontak ketika aku masih bayi, aku tidak tahu mengapa dan untuk apa dia memberontak. Akan tetapi mengapa semua orang benci kepadaku? Kakek itu menarik napas panjang dan menengadah seolah-olah dia bicara kepada awan yang berarak di langit, bukan kepada Willy. Begitulah memang pendapat umum, watak masyarakat yang sudah membudaya. Manusia dinilai dari keturunannya, dari agamanya, dari kedudukannya, dari harta bendanya, dari pengetahuannya. Betapa menyedihkan ini. Dan karena penilaian didasarkan atas semua itu, maka manusia lalu memperebutkan semua itu yang dianggap sebagai syarat untuk dapat hidup mulia. Manusia dianggap seperti pohon-pohon, pohon yang buahnya masam pasti menghasilkan bibit yang masam pula. Manusia yang dianggap jahat pasti menurunkan anak yang jahat pula. Betapa menyedihkan anggapan ini. Dan betapa banyaknya anak-anak yang tidak berdosa menjadi korban nama buruk orang tuanya. Memang tidak adil. Bahkan menilai seseorang sebagai jahat pun tidak adil. Kehidupan ini selalu berubah. Manusia pun selalu mengalami perubahan, ada kalanya dia dianggap jahat, ada kalanya dia dianggap baik. Anggapan itu hanya penilaian belaka, tergantung kepada kepentingan si penilai. Willy. Kalau orang menganggap engkau rendah dan hina, maka yang jelas dia itulah yang rendah dan hina, karena anggapan seperti itu sudah rendah namanya. Mengapa engkau hiraukan benar? Jangankan hanya beberapa orang yang menganggapmu jahat, kalau engkau meneliti diri sendiri dan mendapat kenyataan bahwa engkau tidak jahat, peduli apa? Biarlah semua orang menilaimu jahat. Hidup bukan tergantung daripada penilaian orang lain. Yang penting adalah mengamati diri sendiri. Biar tidak ada seorang pun manusia lain mengetahuinya. Akan tetapi kalau dalam pengamatanmu itu engkau melihat dirimu kotor, haruslah segera dibersihkan.
Jadi, yang penting bukan penilaian orang lain, melainkan pengamatan diri sendiri terhadap diri sendiri. Mengertikah engkau, Willy? Ucapan kakek yang dilakukan dengan suara halus itu meresap ke dalam hati sanubari Willy dan gadis itu merasa bangkit kembali semangatnya. Engkau benar, Kek. Terima kasih. Akan tetapi, aku pun tidak akan peduli penilaian orang lain, biar orang sedunia sekalipun, hanya. Karena mereka berdua itulah yang membuat hatiku terasa perih, penilaian mereka berdua yang kini menjauhiku membuat hatiku merana. Mereka berdua itu siapakah? Mengapa justru mereka berdua yang kau hiraukan? Dia, pacarku, Kek. Dan yang seorang guruku. Diam-diam kakek itu terharu juga. Dara ini sungguh amat jujur, tidak seperti orang lain yang malu-malu kucing dan menyembunyikan perasaannya. Dara ini berterus terang, apa adanya, dan amat menarik hatinya. Mereka itu tidak bijaksana. Tidak mengherankan kalau pacarmu memiliki pandangan umum seperti itu karena tentu dia masih muda dan hijau. Akan tetapi gurumu, mengapa dia sepicik itu pula? Guruku pun masih muda, Kek, tidak banyak selisihnya usianya dengan pacarku. Dia pantas menjadi enciku. Aku amat sayang kepadanya dan dia pun tadinya amat cinta kepadaku, akan tetapi setelah dia tahu bahwa aku keturunan pemberontak, dia memutuskan hubungan. Willy memejamkan mata menahan air matanya yang sudah membikin panas kedua matanya lagi. Gurumu masih begitu muda? Dan kau sudah selihai itu? Tentu gurumu lihai sekali. Tentu saja dia lihai. Suaminya lebih lihai lagi, Kek. Suaminya adalah si naga sakti gurun pasir. Karena kakek itu menundukkan mukanya, Willy tidak melihat keheranan yang membayang di kedua mata kakek itu. Tentu saja kakek itu terkejut dan heran. Kiranya gadis yang amat menarik hatinya ini adalah murid dari Cheng Cheng, istri muridnya sendiri. Dia memang pernah mendengar bahwa istri muridnya itu mempunyai seorang murid yang selama beberapa bulan pernah pula ikut ke istana gurun pasir. Akan tetapi dia tidak pernah tahu siapa namanya dan tidak pernah pula saling bertemu. Memang selama itu dia hanya bertapa saja, menyendiri di kamar rahasia dalam istana itu. Dan tadi ketika melawan Mao Xiao Moli, Willy juga tidak pernah menggunakan jurus dari aliran Dewa Bongkok maka dia tidak mengenalnya. Kakek ini tidak tahu bahwa sesungguhnya gadis ini menjadi murid Cheng Cheng hanya dalam hal penggunaan racun dan pukulan-pukulan beracun saja, dan mendapat bimbingan untuk mematangkan ilmu-ilmu yang telah dimilikinya, yaitu yang dipelajarinya dari Hektiao Lomo. Sebaliknya, Willy tentu saja tahu bahwa suami dari gurunya adalah murid seorang manusia dewa yang berjuluk si Dewa Bongkok atau Gobi Bubeng Lojin, akan tetapi karena belum pernah jumpa, sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa kakek yang ditolongnya ini adalah kakek gurunya itu. Apalagi dia membayangkan kakek guru itu sebagai dewa yang tidak pernah memperlihatkan diri kepada manusia lain. Hening sampai lama semenjak Willy menyebut nama naga sakti gurun pasir tadi. Berbagai pikiran memenuhi kepala Dewa Bongkok dan dia sudah mengambil keputusan mengenai gadis ini. Willy, maukah engkau menjadi ahli waris ilmu silat yang akan membuat engkau tidak mudah dikalahkan orang, apalagi kalau hanya oleh orang seperti wanita tadi? Maukah engkau mempelajari ilmu simpananku yang belum lama kuciptakan? Tiba-tiba kakek itu bertanya. Dan menjadi muridmu, Kek? Willy mengangkat muka memandang. Dia merasa pernah melihat sepasang mata mencorong seperti itu, akan tetapi dia lupa lagi entah di mana. Dia lupa bahwa yang memiliki mata mencorong seperti itu adalah suami gurunya, si naga sakti gurun pasir. Akan tetapi, aku belum mengenalmu. Tidak perlu mengenal. Engkau sudah tahu bahwa Hektiao Lomo dan Hek Hua Lokui tewas karena mereka itu menyerangku dan aku menderita luka parah. Biarpun aku telah menyembuhkan luka itu, namun aku perlu beristirahat dan mengingat usiaku sudah amat tua, kalau tidak sekarang kuturunkan kepada seseorang, tentu aku tidak akan sempat lagi mewariskan kepada orang lain. Kau cocok untuk menjadi ahli warisku, Willy. Kalau begitu aku tidak perlu menjadi muridmu. Murid atau bukan hanya sebutan saja. Aku percaya bahwa di tanganmu, ilmuku tidak akan sia-sia. Baiklah, Kek. Akan tetapi, aku harus melakukan perjalanan jauh menyusul dia. Pacarmu? Benar. Aku masih penasaran. Dia tidak boleh membawa-bawa aku ke dalam keburukan nama ayah kandung yang sama sekali tak pernah ku kenal itu.
Dia tidak adil dan aku harus menegurnya. Bagus. Memang engkau benar, dan pacarmu itu picik. Dia tentu seorang pemuda bodoh, mengapa engkau memilih pacar macam dia? Wah, kakek terlalu memandang rendah dia. Engkau tidak tahu siapa dia, Kek? Dia adalah Sumakian Li, putra dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Kembali kakek itu terkejut bukan main, akan tetapi wajahnya tidak membayangkan sesuatu. Ah, kiranya begitu. Sungguh kebetulan sekali aku memilihmu sebagai ahli waris ilmuku karena dengan ilmu itu engkau harus dapat melindungi pendekar super sakti. Apa maksudmu, Kek? Menurut pengakuan Hek Hua Lokui sebelum dia tewas oleh ulahnya sendiri, di gurun pasir di dataran Bukit Changpaisan akan diadakan pertemuan yang pasti akan menjadi pertandingan mati-matian antara pendekar super sakti dan Imkan Ngookei, maka mereka ini tentu mendatangkan jagoan-jagoan untuk membantu mereka mengeroyok pendekar super sakti. Kalau aku tidak sedang terluka, tentu aku akan dapat mendamaikan mereka dan melindungi majikan Pulau Es itu, akan tetapi aku terluka, maka aku sengaja memilihmu untuk mewarisi ilmuku dan mewakili aku melindungi pendekar sakti itu. Jadi untuk itukah maka engkau hendak menurunkan ilmu itu kepadaku, Kek? Sebagian, yang terutama, untuk itu. Akan tetapi juga karena aku suka melihatmu, Huili. Biarpun aku keturunan pemberontak. Mereka yang menghinamu karena keturunanmu akan kutegur kalau aku sempat bertemu dengan mereka. Mereka itu tolol dan picik. Besarlah hati Willy mendengar ini. Kakek ini adalah orang pertama yang bukan saja tidak merendahkan keturunannya, bahkan hendak membelanya dan lebih dari itu, hendak menurunkan ilmunya kepadanya. Dan mengingat betapa kakek ini dapat merobohkan Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui, apalagi sudah dapat dia buktikan kesaktiannya ketika memberi petunjuk dia menghadapi Mao Xiao Moli, dia yakin bahwa ilmu yang akan diturunkan itu tentu hebat bukan main. Nah, sekarang bersiaplah, Huili. Engkau harus menghafal Kaukoat, teori silat, lebih dulu, baru ku beri petunjuk tentang gerakan-gerakannya, yaitu gerakan dasar dan gerakan pokok. Kita hanya memiliki waktu sebulan lebih lagi, yaitu pada malam bulan purnama bulan depan. Mana mungkin menghafal ilmu yang hebat hanya dalam waktu sesingkat itu, tanya Willy. Ilmu itu hanya terdiri dari 8 jurus, Willy. 8 jurus? Kalau hanya sedemikian pendeknya, mana bisa disebut hebat? Engkau tidak tahu. Aku telah menghabiskan waktu belasan tahun untuk merangkai ilmu yang kunamakan Cui Beng Pat Chiang, 8 pukulan mengejar arwah, ini. Dan biarpun Kaukoatnya dapat kau hafalkan dalam waktu singkat setelah ku beri kunci-kuncinya, namun untuk mematangkan ilmu ini, biar sampai 50 tahun sekalipun masih dapat terus ditingkatkan, Willy. Dasar dan pokok gerakan ilmu yang hanya 8 jurus ini telah mencakup semua dasar ilmu silat dan dapat kau pergunakan untuk menghadapi ilmu yang bagaimana lihai pun dari lawan. Willy menjulurkan lidahnya karena kaget, kagum dan juga girang. Dia lalu mulai mempelajari ilmu silat Cui Beng Pat Chiang dengan penuh ketekunan dan kakek itu merasa girang karena gadis ini memang cerdas sekali, dengan mudah dapat mengerti ketika dia memberi penjelasan tentang kunci rahasia ilmu itu, kemudian menghafal teorinya. Semua ini mereka lakukan sambil melanjutkan perjalanan perlahan-lahan karena kakek itu harus sering beristirahat untuk menghimpun tenaganya. Siang malam Huili menghafal dan melatih gerakan-gerakan pokok dan dasar dari ilmu silat baru itu, dan dengan girang sekali dia memperoleh kenyataan betapa baru melatih beberapa hari saja, sinkangnya bertambah kuat. Apalagi ketika kakek itu memberi petunjuk kepadanya cara mengumpulkan hawa murni dan mempergunakan tenaga dari pusarnya, dia memperoleh kemajuan hebat dalam waktu beberapa hari saja. Shanti Dewi. Dia terhuyung, hampir jatuh. Akan tetapi bangun lagi dan terus berlari sambil terhuyung-huyung. Dewi. Kau ampunkan aku, Dewi. Tek Hoa terus memasuki hutan yang lebat itu, berlari sambil mengeluh dan bersambat, menyebut-nyebut nama Shanti Dewi seperti orang gila. Pemuda ini setelah ditolong oleh Panglima Jain dan pasukannya, dibawa kembali ke dalam istana. Akan tetapi baru 2 hari dia dirawat, begitu siuman dia sudah meloloskan diri lagi. Malam-malam dia melarikan diri meninggalkan istana untuk mengejar dan mencari Shanti Dewi. Akhirnya, kegelapan malam membuat dia roboh tersungkur menabrak batang pohon dalam hutan yang gelap itu. Dia merangkak bangun, lalu duduk dan menggunakan kedua tangan memegangi kepalanya yang terasa pening berdenyut-denyut.
Dia belum sembuh benar, tubuhnya masih terasa lemah, kepalanya masih pening. Shanti, kalau engkau tidak mau mengampunkan aku, lebih baik kau bunuh saja aku, keluhnya. Pikirannya melayang-layang ke masa lampau ketika dia merasa betapa sengsaranya rasa hatinya, ditinggalkan oleh Shanti Dewi yang marah kepadanya. Shanti Dewi tentu benci kepadanya. Ah, semua ini tentu merupakan hukuman baginya, hukuman atas semua penyelewengannya, atas semua kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lampau. Terbayang kembali semua perbuatannya, yang baru sekarang nampak olehnya betapa kejam, jahat dan terkutuknya. Dia telah melakukan pembunuhan-pembunuhan, perzinaan-perzinaan, perbuatan yang kejam dan jahat sekali di masa lampau, baca kisah sepasang Raja Wali. Kalau dia membayangkan semua perbuatannya itu, di waktu dia masih muda remaja, maka amatlah tidak patut kalau dia kini dicinta seorang wanita seperti Shanti Dewi. Hal ini merupakan kenyataan yang luar biasa, terlampau baik baginya. Shanti Dewi adalah seorang putri raja yang demikian cantik jelita, demikian berbudi dan mulia. Sedangkan dia, hanya seorang bekas penjahat yang terkutuk. Dan dia masih tidak menerima kebahagiaan ini. Dia menghancurkan sendiri kebahagiaan yang tidak patut dimilikinya itu. Dia bahkan berani memaki, berani menghina sang putri yang demikian mulia, yang terlalu mulia baginya. Menjadi pelayan putri itu saja masih terlalu mulia baginya. Dia sebenarnya amat tidak berharga, bahkan untuk menggosok sepatu putri itu saja dia masih terlalu kotor. Namun dia terangkat sebagai kekasih, sebagai calon suami putri itu. Dan putri itu mencintanya dengan suci. Putri itu telah rela hidup sengsara demi untuk dia. Dan dia malah memaki dan menghina putri itu. Dituduhnya berzina, padahal dialah sendiri tukang berzina di waktu remaja. Dituduhnya memberontak, padahal dialah yang pernah membantu pemberontak. Dituduhnya keji dan hina, padahal dialah yang jelas seorang manusia keji dan hina. Shanti, hatinya menjerit dan dia menjambak-jambak rambutnya sendiri. Kau layak mampus. Kau layak sengsara. Dia berteriak-teriak dan menjambak rambutnya, lalu menghempas-hempaskan dirinya, membentur-benturkan kepalanya ke batang pohon itu sampai kulit dahinya luka-luka dan pecah-pecah berdarah dan akhirnya dia roboh pula tak sadarkan diri di bawah batang pohon itu. Malam itu sunyi sekali, sunyi dan gelap, dan tubuh Tek Hoat membujur di bawah pohon, pingsan. Dia bermimpi. Dia terjerumus ke dalam lumpur. Betapapun dia mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, selalu tidak berhasil. Lumpur itu menyedot kedua kakinya, makin dia berusaha lolos, makin dalam dia tersedot sampai akhirnya tubuhnya tersedot sebatas pinggang. Dia meronta, kedua tangannya mencakar sana-sini dengan sia-sia. Kemudian muncul Dewi Kuan Im yang berwajah Shanti Dewi, dengan ringannya sang Dewi melangkah di atas lumpur tanpa mengotorkan sepatunya yang bersih, lalu sang Dewi mengulurkan tangan, hendak menariknya keluar dari dalam lumpur. Akan tetapi pada saat itu dia teringat akan hal yang tak pernah dilupakannya sama sekali itu, ialah ketika Shanti Dewi bercumbu dengan Mohinta, kemudian betapa Shanti Dewi telah berusaha membunuh Raja Bhutan, ayahnya sendiri. Teringat akan ini semua, tangan yang terulur kepadanya untuk menariknya keluar dari dalam lumpur itu malah diludahinya. Sang Dewi menangis dan melarikan diri sambil terisak-isak. Tek Hoat yang ditinggalkan di dalam lumpur itu tersedot makin dalam. Lumpur mencapai lehernya, bahkan masih terus saja tubuhnya tersedot ke bawah, kini lumpur mencapai dagunya. Barulah dia, teringat kepada Shanti Dewi, betapa dia mencinta darah itu dan dengan napas terengah-engah seperti ikan dilempar ke darat, dia memanggil-manggil nama Shanti Dewi. Shanti Dewi. Shanti Dewi. Tek Hoat terbangun dengan napas terengah-engah. Dia membuka matanya dengan penuh kegelisahan dan menjadi semakin bingung ketika dia menemukan dirinya sendiri telah rebah di atas pembaringan dalam sebuah kamar yang indah, kamarnya di Istana Bhutan. Dan terdengar suara yang tenang dan penuh perasaan iba. Tenanglah, Tai Hiap. Harap engkau suka menguatkan batinmu. Tek Hoat menoleh dan ternyata yang bicara itu adalah Panglima Jain. Dia bangkit duduk dan memegang tangan Panglima itu yang dijulurkan kepadanya. Panglima, apakah yang terjadi dengan Shanti Dewi? Panglima itu menggeleng kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan beliau, Tai Hiap. Akan tetapi, dia telah mati dan aku masih bertemu dengannya. Panglima Jain itu tersenyum sedih dan mengira bahwa pemuda ini tentu mengigau.
Tai Hiap terlalu mendalam memikirkan beliau. Beliau belum meninggal dunia, dan atas perkenan Sri Baginda Raja saya akan menceritakan semua kepadamu, Tai Hiap. Wanita yang kau sangka sang putri itu, yang datang bersama pengkhianat Mohinta, kemudian berusaha membunuh Sri Baginda dan akhirnya tewas, sebenarnya bukanlah sang putri Shanti Dewi, melainkan seorang wanita lain yang memalsukan beliau. Sang putri Shanti Dewi adalah seorang wanita budiman dan mulia, tidak mungkin melakukan hal rendah seperti itu. Tek Hoat meloncat berdiri, wajahnya berseri biarpun masih amat pucat. Ah, sudah kuduga demikian, hanya hati yang lemah ini, otak yang tolol ini masih saja meragukan kesuciannya. Aku harus pergi mencarinya. Panglima Jain memegang lengannya dan dengan lembut menyuruh pemuda itu duduk kembali. Ketika engkau menderita luka-luka parah dan rebah tak berdaya, kami tidak berani menceritakan tentang beliau kepadamu. Kemudian, kemarin kami tidak melihatmu di dalam kamar dan setelah kami mencari-cari, kami menemukan Tai Hiap rebah pingsan di dalam hutan, lalu kami bawa kembali ke sini. Agaknya Tai Hiap mengigau atau mimpi. Tidak, tidak. Aku tidak mimpi, aku benar-benar bertemu dengan Shanti Dewi. Ah, aku harus segera mencarinya sebelum dia pergi jauh. Engkau masih lemah, Tai Hiap. Tidak, biarkan aku menghadap Sri Baginda, mohon perkenannya. Akan kucari sang putri sampai dapat. Raja Butan merasa girang melihat betapa Tek Hoat kelihatan sembuh dan dia pun tidak berkeberatan mendengar permohonan Tek Hoat. Memang hanya engkaulah yang kiranya akan mampu menemukan kembali anakku itu, Tek Hoat. Engkau carilah dia, bawa bekal secukupnya, kalau perlu bawa pasukan sebanyaknya, dan jangan kembali ke sini kalau belum bersama anakku. Demikian antara lain Raja Butan berpesan kepada pemuda yang telah diakuinya sebagai panglima muda dan juga sebagai calon mantunya itu. Demikianlah, untuk kedua kalinya Tek Hoat meninggalkan Butan. Akan tetapi sekali ini kepergiannya jauh berbeda dengan yang sudah-sudah. Sekali ini dia pergi dengan doa restu dari Raja Butan dan membawa perbekalan secukupnya. Akan tetapi Tek Hoat tidak mau membawa pasukan dan pergi seorang diri saja. Dia melakukan pengejaran dan mencari jejak Shanti Dewi yang diketahui penuh keyakinan telah datang menjenguknya, akan tetapi karena ketololannya kembali dia menyakitkan hati putri itu, sungguh pun tidak seorang pun di Butan percaya bahwa sang putri benar-benar telah pulang untuk waktu singkat sekali itu. Penderitaan batin yang timbul akibat cinta asmara memang amatlah berat penanggungannya, karena orang akan merasa amat kesunyian, amat nelangsa, hidup seakan-akan kosong tidak ada artinya. Lenyaplah semua gairah hidup, lenyap semua kegembiraan, yang terasa hanyalah kelesuan, lemah lunglai rasanya seluruh tubuh, tanpa semangat membuat orang malas dan tak acuh. Semua ini timbul karena perasaan iba diri yang amat mendalam. Tek Hoat melakukan perjalanan seperti boneka hidup, seorang manusia yang kehilangan semangat dan kegembiraannya. Hanya ada satu saja yang masih membuat dia kuat mempertahankan semua itu, ialah semangat mencari Shanti Dewi sampai dapat. Dia melakukan perjalanan yang susah payah, tak pernah berhenti, hanya makan kalau perutnya sudah tidak kuat menahan lagi, hanya tidur kalau matanya sudah tak dapat dibuka, dan hanya beristirahat kalau kedua kakinya sudah mogok jalan. Berhari-hari dia menjelajahi seluruh hutan di mana dia mengejar Shanti Dewi, kemudian dia melanjutkan perjalanan ke timur, karena dia merasa yakin bahwa kekasihnya itu tentu pergi ke timur. Kemana lagi kalau tidak ke sana? Dan dia akan terus mencari, sampai ke ujung dunia sekalipun. Tanpa diketahuinya, Tek Hoat menuju ke arah tempat di mana Suokei dan anak buahnya, yaitu para orang cebol itu, berkumpul dan menimbulkan kekacauan di dusun. Pagi itu dia berjalan seenaknya memasuki daerah itu, tidak tahu bahwa gerak-geriknya sudah diintai oleh banyak mata, karena dianggap sebagai hasil pancingan orang-orang pendek yang mempergunakan Yan Hui sebagai umpan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Yan Hui yang lihai itu dikeroyok oleh anak buah Suokei dan akhirnya tertawan, dibelenggu di belakang kuil sebagai umpan karena Suokei merasa yakin bahwa wanita lihai itu pasti datang bersama teman-temannya. Dan pagi hari itu, muncul seorang pemuda yang dari jauh saja sudah dikenal oleh Suokei. Seperti diketahui, Tek Hoat pernah membantu para pendekar ketika terjadi pertandingan di dalam benteng para pemberontak, dan Suokei mengenal pemuda ini sebagai si Jari Maut. Taulah dia bahwa pemuda ini memiliki kepandaian tinggi dan terhitung musuh karena bukankah kemudian ternyata bahwa pemuda ini membantu pihak pendekar yang ikut menyerbu benteng? Maka diam-diam Suokei sudah mempersiapkan 5 orang sutenya yang lihai itu, mengikuti gerak-gerik Tek Hoat.
Dan tepat seperti yang dia duga, pemuda itu menuju ke kuil, tentu saja untuk menolong wanita tawanan mereka itu. Padahal, Tek Hoat sendiri tidak pernah menduga bahwa di belakang kuil itu ada seorang wanita tertawan, dan kalau dia menuju ke kuil itu adalah karena kakinya telah merasa lelah dan dia hendak beristirahat di dalam kuil itu. Dan karena pikirannya banyak termenung, kewaspadaannya banyak berkurang dan dia tidak tahu bahwa ada beberapa orang mengintai gerak-geriknya. Maka terkejutlah Tek Hoat ketika tiba-tiba saja dari balik pohon-pohon, semak-semak dan batu-batu berlompatan keluar 5 orang cebol yang dengan buasnya serta-merta menerjang dan menyerangnya tanpa banyak cakap lagi. Mau apa kalian ini? Bentaknya sambil mengelak ke kanan-kiri. Hahaha, si jari maut, kenapa kelihatan gugup? Hayo kau coba pecahkan Hai Losin Mohengtin, hahaha. Mendengar suara orang itu dari atas, Tek Hoat menengok dan segera dia mengenal Su Okei Xiao Xiangcu, orang keempat dari Ngo Okei yang lihai. Terkejutlah dia dan tahulah dia bahwa dia telah bertemu orang jahat, musuh yang tak mungkin dapat diajak bicara lagi. Maka dia pun lalu mencurahkan perhatiannya untuk membela diri. Kini, dia melihat betapa 5 orang cebol itu mengurungnya, melangkah lambat-lambat mengitarinya, wajah mereka yang lucu-lucu dan aneh-aneh itu kelihatan menyeramkan, mata mereka terbelalak dan seperti mata binatang haus darah. Agaknya gerakan mereka itu dipimpin oleh kakek cebol yang brewok, karena 4 yang lain selalu melirik ke arah si brewok ini. Maka Tek Hoat yang berdiri tegak di tengah-tengah lingkaran itu juga memperhatikan cebol brewok itu. Dan dugaannya itu memang tepat. Si brewok ini memang merupakan pimpinan dari Hai Losin Mohengtin, yaitu barisan 5 orang yang amat lihai dan yang kemarin telah merobohkan Ouyan Hui itu. Tiba-tiba, seperti merupakan aba-aba, si brewok itu mengeluarkan bentakan yang parau seperti suara singa kelaparan dan tubuhnya yang pendek itu sudah bergerak. Serangan si brewok cebol itu amat dahsyat, tubuhnya melayang ke atas dan kedua tangannya mencengkeram ke arah mata dan leher Tek Hoat. Namun, dengan tenang Tek Hoat sudah memutar tubuhnya mengelak dan tangannya sudah siap untuk merobohkan lawan ini dengan pukulan dari bawah. Akan tetapi, pada saat itu, dari 4 penjuru, 4 orang cebol lainnya telah menyerbu dengan gerakan berbareng, dan terpaksa Tek Hoat harus menghadapi mereka semua itu dengan mengandalkan kelincahan gerakannya untuk mengelak karena masing-masing lawan yang bertubuh kecil pendek itu ternyata melakukan serangan yang cukup ampuh dan berbahaya. Tubuh Tek Hoat masih belum sembuh betul dari kelemahan yang menyerangnya selama berbulan-bulan, dan selama itu, dia tidak pernah berlatih silat sehingga otot-ototnya kaku. Akan tetapi, begitu menghadapi bahaya, secara otomatis semua syaraf dan otot tubuhnya bekerja dan mulailah dia menggerakkan tubuhnya dengan penuh tenaga sinkang dan kini dia mulai membalas dengan tamparan, pukulan maupun tendangan. Dan setiap tamparannya yang ditangkis lawan tentu membuat lawan itu terdorong, bahkan angin pukulannya yang kuat membuat beberapa orang cebol mengeluarkan teriakan kaget. Tak mereka sangka bahwa lawan ini ternyata lebih lihai daripada wanita cantik itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tek Hoat sama sekali tidak memandang rendah lawan, sungguh pun 5 orang cebol yang mengeroyoknya itu seolah-olah hanya merupakan 5 orang anak kecil yang nakal. Dengan hadirnya Su Okei di situ, dia dapat menduga bahwa tentu 5 orang cebol ini pun berkepandaian tinggi. Maka dia pun cepat mengerahkan tenaga dan menggunakan seluruh kepandaian untuk menghadapi 5 orang pengeroyok ini. Melihat betapa 5 orang itu setiap kali menyerang tentu mengarah nyawanya, Tek Hoat menjadi marah dan dia pun mengerahkan ilmunya yang ampuh, yaitu Toat Bengci, jari pencabut nyawa, ilmu pukulan dengan jari yang membuat dia dikenal sebagai si jari maut. Jari-jari tangan ini bukan hanya menotok jalan darah, akan tetapi sekali mengenai lawan akan langsung mencabut nyawa lawan. Jari-jari itu dapat memutus otot dan tulang, merusak jalan darah, bahkan dapat menusuk kepala. Perkelahian yang terjadi ini amat hebat. Gerakan Tek Hoat tidak begitu cepat karena dia yang cerdik, maklum bahwa tidak mungkin dia dapat mengandalkan kecepatan melawan 5 orang yang memiliki gerakan teratur dan kerjasama yang amat baik seolah-olah dikemudikan oleh satu kepala saja itu. Dia bersilat dengan tenang, lambat namun gerakannya kuat sekali dan setiap bagian tubuhnya selalu terjaga dan terlindung. 5 orang itu pun mengeluarkan semua kepandaian mereka. Gerakan mereka teratur dan saling membantu, saling melindungi, dengan serangan-serangan yang bertubi dan bergiliran secara teratur sekali, dan serangan mereka itu berubah-ubah dengan tenaga yang berubah-ubah pula sesuai dengan sifat Ngoheng.
Namun, Tek Hoat yang bersikap tenang itu tidak menjadi gugup. Dia bersilat dengan ilmu silat gabungan Patmo Sin Kun dan Patsian Sin Kun, dan dia selalu mengerahkan tenaga inti bumi yang amat hebat sehingga setiap kali beradu lengan dengan seorang lawan, tentu lawan itu terpelanting. Namun begitu terpelanting, 4 orang saudaranya telah melindunginya secara otomatis. 100 jurus telah lewat dan barisan Mo Heng Tin itu belum mampu merobohkan Tek Hoat. Kalau tadinya Tek Hoat masih bersilat dengan lambat berhubungan dengan kekuatannya yang belum pulih, kini nampak dia mulai bersemangat, gerakan-gerakannya lebih dahsyat. Hal ini adalah karena Tek Hoat mulai hidup lagi semangatnya bertanding. Mengingat bahwa Suokei merupakan seorang di antara mereka yang berusaha menawan Shanti Dewi dan mengganti kekasihnya itu dengan wanita palsu, semangatnya bangkit dan kemarahannya meluap. Bagus. Kalian semua sudah bosan hidup agaknya, dia membentak dan kini dari kedua tangan dengan jari-jari terbuka itu keluar hawa yang mengeluarkan suara bercuitan mengerikan. Begitu dia memutar tubuh dan kedua lengannya dikembangkan, 5 orang lawan itu terkejut, ada yang meloncat mundur, akan tetapi 2 di antara mereka memberanikan hati menangkis. Duh! 2 orang itu terpelanting dan mereka berloncatan bangun dengan muka pucat. Lengan mereka terluka, kulitnya robek berdarah. Memang luka-luka itu tidak berat, akan tetapi setidaknya membuat mereka terkejut dan jerih sekali terhadap pemuda yang amat lihai ini. Melihat itu, Suokei marah bukan main. Sute semua jangan takut, biar aku membantu kalian merobohkan bocah sombong ini. Tubuh yang pendek kecil itu menyambar turun langsung saja menerkam Tek Hoat dengan dahsyatnya. Namun Tek Hoat sudah siap siaga, dengan cepat dia meloncat mundur, kemudian mengirim tendangan yang juga dapat dielakkan oleh Suokei. 5 orang cebol menjadi besar hati dan timbul kembali keberanian mereka ketika mereka melihat suheng mereka ikut maju mengeroyok, dan mereka kini menyerang dan menghujani Tek Hoat dengan pukulan-pukulan yang dibantu pula oleh berbagai macam senjata. Tek Hoat mengamuk terus. Akan tetapi kini dia menghadapi lawan yang amat berat. Suokei Xiao Xiangcu adalah seorang datuk kaum sesat yang sudah memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, sukar dicari bandingannya. Melawan kakek cebol ini sendirian saja masih amat sukar bagi Tek Hoat untuk menang, apalagi kini Suokei dibantu oleh 5 orang sutenya, dan dia sendiri baru saja sembuh dari sakit sehingga betapapun juga, dia belum dapat menguasai kembali seluruh kelincahan dan tenaganya. Betapapun juga, Tek Hoat tidak merasa gentar dan dia terus mengamuk, biarpun kini dia harus lebih banyak berloncatan dan mengerahkan dan untuk menangkis. Dia tidak mempunyai banyak kesempatan lagi untuk membalas serangan. Tiba-tiba Suokei meloncat ke depan, tubuhnya berjongkok rendah, kedua tangannya digerak-gerakkan secara aneh dan 5 orang sutenya meloncat ke kanan kiri menjauh. Tiba-tiba Suokei mendorongkan kedua tangannya ke arah Tek Hoat dan terdengar dari perutnya keluar bunyi berkokok beberapa kali. Angin dahsyat menyambar dibarengi bau yang amis ke arah Tek Hoat. Pemuda ini terkejut bukan main, mengenal ilmu pukulan yang dahsyat dan amat berbahaya, maka dia sudah meloncat jauh ke kanan di mana dia disambut dan dikurung oleh 5 orang kakek cebol lainnya. Suokei mengeluarkan pukulan katak buduk ini sebagai selingan dan selalu Tek Hoat meloncat jauh, tidak berani menghadapi pukulan ini dengan langsung, tidak berani menangkis, karena dari sambaran anginnya saja dia tahu bahwa pukulan itu mengandung hawa beracun yang amat berbahaya. Dia sendiri pun sudah memiliki tenaga ampuh, dan pukulan-pukulan beracun setelah dia mempelajari kitab-kitab peninggalan para tokoh Pulau Neraka, yaitu Cui Bengko Ayong dan Butek Xiao Jin. Akan tetapi karena dia kalah tingkat dan kalah latihan, maka dia tahu bahwa menghadapi pukulan itu secara langsung amatlah berbahaya. Maka, dia lalu mengamuk dan makin mendesak 5 orang sute dari Suokei itu saja, dan begitu Suokei datang menyerangnya, dia meloncat menjauhkan diri. Sementara itu, setelah melihat bahwa penjaganya, Suokei yang mengerikan itu, telah pergi dan agaknya ada suara perkelahian di sebelah depan kuil, Ouyang Hui berusaha untuk melepaskan belenggu kedua tangannya, namun usahanya itu tidak berhasil. Belenggu dari rantai besi yang kokoh itu terlampau kuat baginya sehingga dia tidak berhasil mematahkannya, bahkan kedua pergelangan tangannya lecet-lecet dan terasa nyeri sekali. Hatinya mulai khawatir. Dia tidak tahu siapa yang datang dan bertanding dengan para orang cebol itu. Melihat betapa sampai lama orang itu dapat mempertahankan diri, jelas bahwa yang datang adalah orang yang pandai. Betapa inginnya untuk dapat bebas dan membantu orang itu, siapapun juga orangnya, untuk menghajar orang-orang cebol yang kurang ajar itu. Huichi, Hus.
Yan Hui terkejut, menoleh dan wajahnya berseri melihat munculnya orang yang sama sekali tidak disangka-sangkanya akan muncul di tempat itu. Kiranya yang muncul adalah Shanti Dewi. Shanti! Cepat! Belengguku ini, bisiknya kembali. Shanti Dewi meloncat ke belakang pilar, menggunakan pedangnya untuk mematahkan belenggu yang mengikat kedua tangan Yan Hui. Setelah bebas, Yan Hui menggosok-gosok kedua pergelangan tangannya, memandang kepada Shanti Dewi dengan muka merah. Shanti! Ah, ternyata engkau malah yang menolongku. Mari kita bantu orang itu. Tanpa menanti jawaban lagi, tubuh Yan Hui mencelat keluar kuil, diikuti oleh Shanti Dewi. Seperti telah kita ketahui, dalam perjalanannya, Shanti Dewi melihat penduduk dusun diganggu sekumpulan orang cebol yang sakti menurut penuturan para prajurit Bhutan yang mengenalnya. Dia menyuruh para prajurit minta bantuan ke kota raja, Bhutan, sedangkan dia sendiri lalu melakukan penyelidikan pada pagi hari itu. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia tiba di kuil itu dari belakang, dia melihat Yan Hui terbelenggu pada pilar besar, sedangkan di bagian depan kuil itu terjadi perkelahian yang belum dia ketahui siapa orangnya. Tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menolong gurunya, kemudian mengikuti Yan Hui ketika gurunya itu meloncat keluar kuil untuk membantu orang menghadapi para orang cebol yang sakti. Ketika dua orang wanita cantik ini tiba di depan kuil, pertempuran antara Tek Hoat yang dikeroyok 6 masih berlangsung seru, biarpun kini Tek Hoat hanya mengelak dan menangkis saja, sama sekali tidak mampu lagi membalas serangan. Pemuda itu sungguh hebat, masih dapat mempertahankan diri dan belum dapat dirobohkan. Manusia-manusia cebol terkutuk, tiba-tiba Yan Hui membentak nyaring dan tubuhnya melesat ke depan, terjun ke dalam medan pertempuran. Semua orang cebol kaget, terutama sekali si brewok yang langsung menerima serangan Yan Hui. Datangnya serangan demikian tiba-tiba dan pada saat itu, tubuhnya masih terhuyung oleh tangkisan Tek Hoat. Maka tanpa dapat dicegah lagi, tendangan yang tepat mengenai lambungnya. Si brewok berteriak dan tubuhnya terlempar, perutnya mendadak menjadi mulas dan dia mengaduh-aduh. Su Okey adalah seorang yang cerdik, juga licik. Dia tahu bahwa Tek Hoat si jari maut amat berbahaya, bahkan setelah dibantu oleh 5 orang sutenya, sampai ratusan jurus dia dan para sutenya belum mampu mengalahkan pemuda ini. Dan sekarang muncul wanita yang memiliki ginkang amat luar biasa itu. Munculnya wanita yang terbelenggu itu membuktikan bahwa tentu ada orang sakti lain yang membebaskannya, maka tentu akan muncul orang-orang sakti lain. Keadaan menjadi berbahaya dan tidak menguntungkan bagi pihaknya, maka dia lalu mengeluarkan teriakan sebagai isyarat dan cepat dia meloncat jauh dan melarikan diri, diikuti oleh para sutenya, si brewok paling belakang karena dia harus berlari sambil memegangi perutnya yang masih mulas. Tek Hoat berdiri dengan kepala terasa pening, berdenyut-denyut. Dia baru saja sembuh, akan tetapi tadi dia telah terlalu banyak mengerahkan tenaga sehingga kepalanya kini menjadi pening, dan dia tidak mengejar mereka yang melarikan diri. Dia tahu bahwa dia telah dibantu orang pandai, maka biarpun pandang matanya menjadi agak kabur karena kepeningan kepalanya, dia menengok dan memandang orang yang telah membantunya sehingga musuh melarikan diri. Dia melihat seorang wanita cantik jelita dan seorang wanita lain agak jauh di belakangnya. Dewi. Ah, Shanti Dewi. Dia berseru dan seperti orang mabuk dia terhuyung ke depan, menghampiri Shanti Dewi yang sejak tadi berdiri bengong ketika mendapat kenyataan bahwa orang yang bertanding dikeroyok banyak orang cebol dan dibantu oleh gurunya itu bukan lain adalah Ang Tek Hoat. Ah, engkau. Dia terisak lalu sekali meloncat dia telah melarikan diri. Shanti. Shanti Dewi. Jangan tinggalkan aku. Tek Hoat meloncat dan mengejar akan tetapi kepalanya terasa makin pening dan dia tersandung, jatuh terguling. Shanti, tunggu dulu. Yan Hui yang menyaksikan semua itu menjadi bingung, akan tetapi dia lalu mengejar Shanti Dewi. Shanti Dewi tidak mau berhenti sehingga Yan Hui terpaksa terus mengejar sambil mengerahkan tenaganya karena muridnya itu telah memiliki ilmu berlari cepat yang hebat dan tidak jauh selisihnya dengan ilmunya sendiri. Suara panggilan dari mulut Tek Hoat sudah tidak terdengar lagi ketika akhirnya dia berhasil menyusul Shanti Dewi. Shanti, tunggulah aku ingin bicara denganmu, kata Yan Hui. Shanti Dewi akhirnya berhenti dan mengusap beberapa butir air matanya. Sejenak Yan Hui berdiri tertegun di depan muridnya itu.
Dia adalah seorang wanita yang sudah banyak pengalaman, dan dia pernah mendengar penuturan Putri Bhutan ini tentang riwayatnya. Shanti, apakah dia itu tadi yang bernama Angtek Hoat itu? Shanti Dewi masih menunduk, dan dia hanya mengangguk. Ai, Shanti, bagaimana engkau ini? Bukankah engkau dahulu mencari-carinya? Bukankah engkau menderita karena perpisahanmu dengan dia? Sekarang, setelah bertemu, mengapa engkau malah menjauhkan dirimu darinya? Diam-diam Ouyan Hui harus mengakui bahwa pria yang dicinta oleh muridnya itu adalah seorang pemuda yang tampan dan memiliki kepandaian tinggi, seorang yang patut menjadi jodoh puteri yang cantik jelita ini. Akan tetapi Shanti Dewi hanya menangis. Shanti Dewi teringat akan nasibnya yang dianggapnya amat buruk. Harapannya yang mulai timbul kembali hancur berantakan. Kehidupannya yang penuh damai di Pulau Ular di sisi gurunya ini dihancurkan oleh kenyataan keji, oleh kebiasaan gurunya yang menjijikkan dan membuatnya lari ketakutan. Kemudian, pertemuannya dengan Tek Hoat yang menghidupkan kembali harapan dan cinta kasihnya, dihancurkan oleh kenyataan ketika Tek Hoat memakinya. Kini dia tidak tahu lagi kemana harus pergi, dan apa yang harus diperbuat. Melihat ini, Ouyan Hui merasa kasihan kepada Shanti Dewi dan dengan lembut tangannya menyentuh pundak Shanti Dewi. Akan tetapi, begitu pundak itu tersentuh, putri itu tersentak kaget dan meloncat ke belakang, mengelak dan memandang kepada gurunya dengan mata terbelalak, mata yang amat indah, akan tetapi kini terbuka lebar seperti mata seekor kelinci yang ketakutan. Tidak. Tidak. Jangan sentuh aku. Melihat sikap muridnya ini, Ouyan Hui memandang dengan muka pucat, kemudian dia menjatuhkan diri di atas rumput, menutupi mukanya dan menarik napas panjang berkali-kali. Ah, sekarang aku mengerti mengapa engkau melarikan diri dari pulau. Maafkan aku, Shanti, bukan maksudku untuk membuat engkau terkejut dan ketakutan. Maafkan aku. Wanita yang kesepian dan sengsara ini. Dan Ouyan Hui, wanita yang angkuh dan bersikap dingin itu kini menangis terseduh-seduh. Shanti Dewi tertegun. Sejenak dia berdiri seperti patung memandang kepada gurunya, kemudian timbul rasa iba di hatinya. Betapapun juga, dia telah berhutang banyak budi kepada gurunya ini, dan harus diakuinya bahwa gurunya ini merupakan sahabat yang amat baik, yang telah banyak melakukan kebaikan kepadanya, banyak menghiburnya, banyak pula mendidiknya, bahkan telah menyelamatkan nyawanya ketika Ouyan Hui membawanya lari dari dalam benteng yang terbakar. Akhirnya dia menjatuhkan diri berlutut di samping gurunya dan memegang lengan gurunya. Enci. Akulah yang harus minta maaf, telah pergi tanpa pamit. Ouyan Hui menurunkan kedua tangannya dan memandang melalui air matanya yang memenuhi kelopak matanya, dan dia mencoba untuk tersenyum, senyum pahit sekali. Tidak, Shanti, engkau tidak bersalah. Tentu engkau jijik dan ngeri menyaksikan apa yang kulakukan itu bersama Bibi Maya Dewi. Dia menarik napas panjang dan mengusap air matanya. Tapi, kenapa engkau lakukan perbuatan seperti itu, Enci Hui? Ah, engkau tentu tidak mengerti, Shanti. Aku adalah wanita yang telah mengalami kehancuran hati karena pria, maka, anehkah kalau aku mencari hiburan antara sesama wanita? Memang aku lemah. Ah, akan tetapi. Sungguh mati aku tidak ingin menyeretmu ke dalam kebiasaan buruk itu. Aku sayang kepadamu, Shanti, seperti kepada adik sendiri. Aku merasa terkejut dan berduka sekali ketika engkau pergi, aku mencari-carimu untuk minta maaf. Dan siapa duga, engkau malah yang tadi telah menyelamatkan aku. Tidak ada artinya, Enci. Engkau pun pernah menyelamatkan aku, bahkan telah melimpahkan banyak sekali kebaikan. Shanti, kalau engkau memang mencinta pemuda itu, yang kulihat amat baik dan gagah perkasa, mengapa engkau lari meninggalkannya? Kulihat dia masih amat mencintamu, bahkan agaknya menderita karenamu. Tidak. Dia keji, dia menyakitkan hati, biar dia menderita sekarang. Tiba-tiba Shanti Dewi mengepal tinju dan wajahnya membayangkan kemarahan, biarpun kembali air matanya mengalir keluar. Kemudian dia pun menceritakan semua yang telah dialaminya dengan Tek Hoat, betapa dia dituduh yang bukan-bukan oleh Tek Hoat setelah segala pengorbanan yang dilakukannya demi cintanya kepada pemuda itu. Ouyan Hui mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya dia pun mengangguk-angguk. Ah, pantas engkau merasa sakit hati. Memang sesungguhnya prialah makhluk berhati lemah, bukan wanita. Pria yang suka menyeleweng, yang tidak mempunyai keteguhan hati, tidak mempunyai kesetiaan, mudah tergoda oleh kesenangan.
Memang sepatutnya kalau engkau memberi pelajaran kepadanya, Shanti. Mari engkau ikut saja bersamaku ke pulau, bersembunyi di sana dan kita hidup bahagia di sana, jauh dari godaan kaum pria yang mata keranjang dan berhati palsu. Terima kasih, Enci. Memang aku senang sekali tinggal di sana, hanya harap kau jangan ulangi lagi hal itu. Kasihanilah aku, Shanti. Aku merasa malu dan menyesal sekali telah membuatmu ketakutan. Aku berjanji bahwa engkau tidak akan melihat lagi hal seperti itu terjadi di pulau. Akan tetapi, Bibi Maya, jangan khawatir, dia telah pergi dan tidak akan pernah datang lagi ke pulau. Shanti Dewi merasa girang dan hatinya terasa lapang. Aku girang sekali, Enci, akan tetapi aku hanya mengganggu kesenanganmu saja, tidak, kesenangan terkutuk itu memang harus dihentikan. Andai kata aku menghendaki, aku masih dapat melakukannya di luar pulau, di luar pengetahuanmu. Sudahlah, Shanti Dewi, mari kita pergi menikmati hidup berdua di sana. Terima kasih, Enci. Aku pun berjanji tidak akan meninggalkan pulau lagi sampai datang. Dia yang minta-minta ampun kepadaku. Aku mengerti, dan aku akan membantumu, adikku yang manis. Maka pergilah kedua orang wanita itu dengan perjalanan cepat sekali, menuju ke Kim Choatu, Pulau Ular Emas, dan karena memang ada rasa sayang di antara keduanya, sebentar saja mereka telah akur dan akrab kembali. Di sepanjang perjalanan, semua orang, terutama yang pria, tentu memandang mereka dengan sinar mata penuh kagum karena mereka merupakan dua orang wanita yang luar biasa cantiknya, dengan pakaian yang mewah pula dan Ouyan Hui amat royal mengeluarkan uang di sepanjang perjalanan. Seperti dua orang putri istana saja yang sedang melakukan tamasya tanpa pengawalan. Sejauh mata memandang yang nampak hanya pasir dan pasir. Itulah permulaan gurun pasir di luar tembok besar. Jarang ada manusia lewat di tempat yang sunyi dan liar ini, kecuali pada waktu-waktu tertentu, di musim tenang karena hanya kalau tidak banyak angin bertiup dan panas matahari tidak begitu menyengat saja maka tempat ini sering dilalui rombongan pedagang yang membawa barang-barang dagangan ke utara, dan pulangnya membawa kulit-kulit binatang yang berharga dan hasil-hasil lain untuk dibawa pulang ke selatan. Hanya keledai-keledai saja yang kuat menyeberangkan manusia melalui padang pasir, kecuali tentu saja binatang onta. Di musim yang banyak mengandung angin besar, bahkan kadang-kadang angin puyuh, tidak ada orang berani lewat di daerah ini. Padang pasir itu berubah menjadi lautan pasir, bergelombang, membuat orang tak mampu membuka mata, dan kalau angin besar menyerang, terjadilah banjir, pasir yang kadang-kadang menimbun apa saja sampai puluhan kaki tingginya. Akan tetapi di dataran Changpaisan, pasirnya tidak begitu tebal, bahkan di sana-sini. Nampak batu-batu menonjol keluar dan ada pula tanah yang berpadas. Daerah ini pun sunyi sekali, akan tetapi pada pagi hari itu nampak dua orang berjalan menyeberangi padang pasir menuju ke bukit Changpaisan yang nampak menjulang tinggi di depan. Melihat ada dua orang berada di tempat sunyi ini saja sudah merupakan suatu kejanggalan, apalagi kalau melihat mereka, karena mereka itu sama sekali bukan orang-orang yang pantas melakukan perjalanan jauh sampai ke daerah tandus dan sunyi liar ini. Yang seorang adalah seorang kakek yang sudah tua sekali, sukar ditaksir berapa usianya, tubuhnya bongkok sekali biarpun agak gemuk, jalannya lambat-lambat malas-malasan dan kepalanya botak sampai licin mengkilap. Sudah tua renta. Punggungnya bongkok pula, masih ditambah lengan kirinya buntung. Bersambung ke bab 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.